إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diberikan kita taufik dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla bisa hadir kembali di majalisul ilm, majalisul zikir. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa mendatangkan al-ilmun nafi' wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Salat dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita di kesempatan hari ini, terlebih dahulu ada satu faedah yang perlu kita dengarkan, yaitu ucapan Al-Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Rawdatul Uqala pada jilid pertama halaman 18. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, فَكَمَا أَنَّ الْأَجْسَادَ تَمُوتُ عِنْدَ فَقْدِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. Jasad akan mati ketika kehilangan makanan dan minuman. فَكَذَلِكَ الْعُقُولِ. Demikian juga akal. Idza faqadat quwwatuha minal hikmah matat. Ketika ilmu itu hilang, maka dia akan mati juga. Subhanallah. Jasad akan mati ketika kehilangan makanan dan minuman. Ya, maka demikian juga akal ini akan
mati ketika kehilangan ilmu, kehilangan kitab Allah Azza wa Jalla, kehilangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mati dia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini, tema kita spesial. Mengingat Ramadan sudah dekat sekali, maka kita ambil tema spesial, tema khusus, insyaallah untuk jadwal berikutnya baru kita sambung insyaallah taala dalil-dalil tentang tauhid dan iman insyaallah. Untuk hari ini akan kita ambil sukses di 10 terakhir Ramadan. Ya Abdurrahman, kita akan ambil hari ini adalah sukses di 10 terakhir Ramadan. Ini poinnya insyaallah pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua. Kami yang menyampaikan, terutama para hadirin dan para hadirat, demikian juga para pemirsa di kesempatan pagi hari ini. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepuluh terakhir Ramadan ini adalah ringkasan dari Ramadan itu sesungguhnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita awali dengan nasihatnya Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang dibawakan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya dan Imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Dari Abdullah bin Ukaim al-Juhani, wa kana qad adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah ibn Ukaim al-Juhani, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata, kana Umaru idza dakhala awwala lailatin min Ramadan yusalli al-maghriba thumma yaqulu jlisu. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika malam pertama Ramadan beliau salat maghrib. Selesai maghrib beliau mengatakan kepada para sahabat, duduk semua. Thumma masya bi khutbatin khafifatin yaqul. Lalu beliau menyampaikan khutbah yang ringan, mengatakan apa? Amma ba'du fa inna hadha asy-syahra kutiba 'alaikum siyamuhu wa lam yuktab 'alaikum qiyamuhu. Bulan ini Allah Azza wa Jalla wajibkan kalian puasa dan tidak diwajibkan untuk salatnya, salat malamnya. Faman istata'a minkum an yaquma falyaqum. Siapa yang bisa salat malam, dia salat. Fa innaha nawafilul khair. Karena itu adalah salat sunnah yang sangat mulia. Faman lam yastati, yang tidak mampu pun untuk melaksanakan salat malam, falyanam, silahkan dia tidur ala firashihi, di atas kasurnya. Wal yatayaqqana ahadukum an yaqul asumu
in shama fulan wa aqumu in qama fulan. Dan hendaklah berniat, aku akan puasa kalau orang puasa, aku akan sholat malam jika orang sholat malam. Man shama minkum aw qama falyaj'al dzalika lillah. Siapa yang sholat malam di Ramadan dan siapa yang puasa di siang Ramadan, jadikanlah semuanya itu karena Allah. Jadikanlah semuanya itu karena Allah. Baik, perhatikan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pesan dari athar ini apa? Satu, kewajiban setiap muslim untuk melaksanakan puasa Ramadan. Pesan yang kedua, salat tarawih adalah salat sunnah yang sangat mulia. Dan yang ketiga yang paling inti adalah pentingnya ikhlas dalam seluruh amal ibadah. Nah, kenapa kita mulaikan dengan nasihat ini para hadirin? Sebab tidak ada gunanya kita berpuasa sebulan tapi tidak ikhlas. Tidak ada gunanya kita sholat tarawih sebulan tetapi tidak ikhlas. Di samping itu apa? Kalau orang tidak ikhlas, dia akan tersiksa ibadah puasa. Orang tidak ikhlas, dia akan tersiksa sholat tarawih. Dia akan menggerutu, nanti imamnya panjang, dia marah. Ya, muazzin telat azan maghrib, ini kok telat sekali. Kenapa? Kurang ikhlas. Ini pesan ini para hadirin. Karena keikhlasan itu membuat semuanya ringan. Kita lihat, orang yang paling hebat imannya dari umat ini setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Ketika Nabi suruh untuk berinfak, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Semua hartanya. Berat? Nggak ada. Kenapa? Imannya, keikhlasan. Ini motivasi kita langkah awal para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya, bagaimana puasa itu semuanya akan terasa nikmat ketika kita mulai dengan niat ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin rahmatullah Subhanahu wa taala. Poin pertama berkaitan dengan sukses di 10 terakhir Ramadan. Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, ala inna syahrakum qad akhadha fin naqs. Ketahuilah bulan kalian sudah mulai berkurang. Sekarang Sya'ban mulai berkurang? Mulai berkurang. Ketika kita masuk Ramadan itu pun hari demi hari mulai akan berkurang. Fazidu antum fil amal. Kalau setiap hari itu mulai berkurang, Ramadan mulai berkurang, tambahlah jumlah ibadah kalian. Ya, tambahlah jumlah ibadah kalian, tambah intensitas ibadah kalian. Kenapa? Illam tuhsinil istiqbal fajtahid la'allaka tuhsinil wada'. Kalau kita tidak baik dalam menyambut Ramadan dengan kekurangan, maka mudah-mudahan kita baik dalam berpisah dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada penutupnya. Nah, ini hebatnya sekarang ini.
Sekali lagi saya sebutkan, poin pertama dalam masalah sukses 10 terakhir ini, ucapan Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan apa? Ketahuilah bulan kalian sudah mulai berkurang, sebagaimana hari-hari kita mulai berkurang. Maka tambahlah jumlah ibadah kalian. Sebab apa? Kita kalau tidak baik dalam menyambut bulan Ramadan dengan kekurangan ibadah, maka bersungguh-sungguhlah mudah-mudahan kita baik dalam berpisah dengan bulan Ramadan. Kenapa? Fa innal a'mala bi khawatimiha, sebagaimana hadits Al-Bukhari, karena sesungguhnya amalan itu bergantung pada penutupnya. Sebagaimanalah kalau kita ibaratkan di dunia ini seperti balapan ya. Balapankah atau musabaqahkah? Yang dihitung oleh juri itu kapan? Terakhir. Semuanya dihitung dengan terakhir. Cuma kalau dalam perlombaan ada juara 1, 2, 3. Tapi dalam bab ibadah ini ada yang sukses, ada yang gugur. Bidalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, Abdurrahman, apa dalam hadis Arba'in Nawawiyah? Innar rajul la ya'mal bi amali ahli jannah. Seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Jarak antara dia dengan surga itu hanya berapa? 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Catatan takdir sudah mendahului. Faya'mal bi'amali ahlin nar. Ternyata di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Ternyata masuk neraka. Tapi sebaliknya, innar rajul la ya'mal bi'amali ahlin nar. Seorang beramal dalam kehidupannya amalan penduduk neraka terus. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi takdir berkata lain, Allah berikan orang ini jalan taubat. Faya'mal bi'amali ahli jannah. Jarak antara dia dengan surga itu, dengan neraka itu hanya 1 hasta. Lalu dia beramal dengan amalan penduduk surga, fayadkhuluha. Ternyata akhirnya masuk surga. Subhanallah. Nah, inilah dia pembuktian dari hadis ini. Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung pada apa? Penutup. Sekarang Ramadan 30 hari atau 29 hari, yang menjadi tolak ukur adalah yang terakhir. Nah, karena kita biasa tabiat manusia, sebagaimana hadits Bukhari, likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa semangat. Dan setiap yang ada masa semangat, ada masa futur, kendor, lemah, malas. Nah, nanti tunggu malam pertama bagaimana masjid? Aman, situasi luar biasa, ramai. Malam kedua, Masya Allah, ketiga, keempat. Tapi kalau sudah mulai 10, ada kemajuan. Ada kemajuan. Masuk 20, lebih tambah maju lagi. Subhanallah. Kalau kita melihat hadis yang dhaif ya, enggak ada yang kena. Apa? Awwaluha rahmah. 10 pertama rahmat. Wa awsatuha maghfirah. 10 kedua ampun. Wa akhiruha itqum minan nar. Yang terakhir pembebasan dari api neraka. Yang tua-tua saja kena pembebasan, yang muda enggak tahu, enggak kena semuanya. Jadi kan hadisnya tidak sahih. Rasulullah SAW dalam hadis Al-Bukhari, beliau iktikaf dari awal Ramadan karena belum ada wahyu tentang kapan Lailatul Qadar. Habis 10 pulang Nabi SAW. Jibril mengatakan apa? Innalladzi tatlubuhu amamak, ya Muhammad, yang engkau cari di depanmu. Balik lagi iktikaf Nabi SAW. Sampai 20, kok belum ada juga ini wahyu dari Allah? Pulang. Langsung Jibril mengatakan, yang kamu cari di depanmu, carilah dia di 10 terakhir, dan carilah dia pada malam-malam ganjil. Langsung Nabi khutbah, yang sudah pulang tolong balik.
Yang sudah pulang i'tikaf balik. Kenapa? Iltamisuha fil ashril awakhir. Cari di 10 terakhir dan cari pada malam-malam ganjil. Subhanallah. Maka di sini ada ungkapannya Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan apa? Al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi ukuran adalah sempurna di akhir, bukan kurang di awal. Nah, sekarang mindset kita balik. Cara kita beribadah Ramadan itu balik. Di awal biasa-biasa sajalah. Tapi kalau sudah 10 terakhir, gas. Maka di sini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berdoa. Apa kata beliau? Allahumma raddina bil yasiri minan naumi fi Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami cukup dengan tidur yang sedikit di bulan Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami cukup dengan tidur yang sedikit di bulan Ramadan. Kenapa? 10 terakhir. Ini momen yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mulia, orang-orang yang benar ingin mencari kesuksesan. Inilah dia tempatnya. Jadi Syekhul Islam mengatakan yang menjadi ukuran adalah sempurna di akhir, bukan kurang di awal. Baik, para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, اغتنم العشر الأواخر فإنها هي الميزان. Manfaatkan 10 terakhir itu sebaik mungkin, karena itu yang menjadi barometer dan tolak ukur. Qala al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka ma madha. Perbaiki sisa umurmu, niscaya Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu. Faghtanim ma baqi fala tadri mata tudrikur rahmah. Maka manfaatkan 10 terakhir itu, karena engkau tidak tahu kapan engkau mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi para hadirin, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka ma madha. Perbaiki sisa akhir kehidupanmu, niscaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahanmu yang telah lalu. Faghtanim, maka manfaatkan ma baqi, sisa terakhir Ramadan. Fala tadri mata tudriku rahmat Allah Azza wa Jalla, sebab engkau tidak tahu kapan engkau mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi 21, bisa jadi 22, bisa jadi juga 23, bisa jadi juga 24, bisa jadi juga 25, bisa jadi juga 26, bisa jadi juga 27, bisa jadi juga 28, bisa jadi juga 29, bisa jadi juga 30. Kenapa? Ini hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla sembunyikan Lailatul Qadar. Coba ditentukan malam 27, orang hanya bangun kapan? Malam 27. Habis 27 gulung tikar. Kenapa? Sudah dapat Lailatul Qadar, apalagi ditunggu? Ada hikmah yang paling agung para jamaah. Hikmah yang paling agung. Subhanallah. Jadi yang terakhir ini menjadi tolak ukur. Sukses di akhir berarti aman yang kurang di awal. Tapi kalau tidak sukses di akhir, tidak ada gunanya sempurna di awal. Namanya orang balapan, lari, coba di awal semuanya pada semangat.
Tapi kalau sudah masuk finish, berjatuhan. Ini persis apa yang terjadi bulan Ramadan, persis. Maka lihat, Masya Allah ya, orang-orang yang sudah bagus keimanannya, ya, dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, bagaimana masjid mereka semakin akhir semakin membludak. Al-Haramain Syarifain terutama, lihat Makkah wal Madinah, kapan kita nemukan dia sepi? Semakin akhir semakin safnya mundur. Kenapa? Inilah dia, karena akhir itu menjadi barometer, menjadi penentu. Maka ada ucapannya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala luar biasa para hadirin. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah? Ibnu Jauzi mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatul midmar atau nihayatul midmar, kuda balap, kuda pacu ketika akan mencapai garis finish, badzalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq. Dia keluarkan segala usahanya supaya keluar menjadi pemenang. Dia keluarkan segala usahanya supaya keluar menjadi pemenang. Fala takunul khailu aftanu minka fa inna a'mala bil khawatim. Maka janganlah kuda lebih cerdas daripada engkau. Janganlah kuda lebih cerdas dari kita. Ya Abdurrahman, subhanallah. Jangan sampai kuda itu lebih pintar dari kita. Jadi kuda ini di sini dia habiskan. Kalau motor kan tergantung yang mengendarai ya. Tergantung mengendarai. Pesawat semisalnya mau garis finish juga, tapi kalau bensinnya habis, selesai. Tapi kuda karena dia terlatih, bukan saja jokinya, tapi apa? Kudanya sendiri. Dia tahu ini akan finish, di sana dia habiskan tenaganya. Itulah dia praktiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Coba para sahabat, apa kata mereka di saat 10 terakhir itu? Karena dalam riwayat Al-Bukhari, selama Ramadan itu Nabi hanya sholat tarawih memimpin jamaah 3 malam. Dan itu pun termasuk malam 27, malam 25, malam 23. Sudah, itu saja Nabi memimpin jamaah. Malam 23 ramai, besoknya cerita. Malam 25 semakin membludak masjid, besoknya cerita. Malam 27 membludak, sudah tidak nampung Masjid Nabawi. 3 malam, satu riwayat 2 malam. Yang mana momennya adalah 10 terakhir. Kenapa? Dia menjadi tolak ukur kita. Jadi jangan bersedih para muslimah. Ya, di awal kok kurang-kurang ini. Terakhir tempat kita habis-habisan kalau bahasa sekarang. Apa para sahabat? Salat bersama Nabi, ya. Hatta khashina an tafutana al-falah. Saking lamanya berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin kami tarawih, sampai kami khawatir jangan-jangan makan sahurnya lolos. Jangan-jangan kita tidak sahur sekarang ini, katanya itu. Saking apa? Lamanya berdiri 10 terakhir. Bahkan disebut oleh para sahabat, apa kata mereka? Kunna na'tamidu 'alal 'isi. Sampai kami itu bersandar menggunakan tongkat saking lamanya berdiri supaya nggak jatuh. Sholatnya pakai tongkat, jaga dirinya nggak jatuh saking lamanya berdiri. Kalau kita kan masya Allah bisa pakai kursi, nyaman lagi ya. Ini enggak, sahabat pakai apa? Tongkat. Maka oleh karena itu ada riwayat dari Imam Malik. Imam Malik yakrahunal qiyam bi aqal min asyri ayat. Beliau membenci salat tarawih itu kurang dari 10 ayat, 1 rakaat. Beliau membenci salat tarawih kurang yang berapa?
Dari 10 ayat 1 rakaat. Paling tidak 20 ayat. Maka di zaman Umar radhiyallahu anhu waktu menghidupkan tarawih itu, nah, yang cepat bacanya disuruh 50 ayat 1 rakaat. Yang kurang cepat bacanya disuruh 30 ayat dalam 1 rakaat. Nah, kalau kita kan request, Pak Ustadz, jangan panjang-panjang ya. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian dalam hal ini juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, jilid ketiga halaman 118, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Ahlul istiqamah fi nihayatihim asyaddu ijtihadan minhum fi bidayatihim. Orang yang istiqamah itu lebih semangat di akhir amalan dibandingkan di awal. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk ini. Ya, Pak Budi, Bang Edi, ya, mudah-mudahan bisa masuk Abu Abdurrahman ini. Orang yang istiqamah itu di akhir hayatnya dan di akhir amalannya lebih semangat daripada di awal. Ya, kalau bahasanya orang sekarang, umur itu hanya masalah angka katanya. Artinya apa? Umur boleh tua, tapi semangat beramal tidak boleh tua. Terus picu dan pacu. Ya, umur boleh tua para jamaah. Tapi untuk urusan ibadah ini harus selalu muda. Karena memang disebut dalam hadits Al-Bukhari, ya ithnatain, ada dua, asy-syaikhu kabira, asy-syaikhu syab, atau asy-syaikhu ya syabun fi hubbi ithnatain. Orang tua itu selalu muda dalam 2 perkara. Nah, sekarang kita mau tambah nih supaya menjadi 3 gitu. Mana dia? Hubbud dunia, cinta dunia, wa tulul amal, dan berharap umurnya panjang. Nah, ini selalu muda ini. Kalau urusan harta, kita ini tidak ada tuanya. Tidak tahu umur kita sudah 60, tetapi Masya Allah, kerja terus setiap hari. Ya, nggak pernah berhenti. Nah, kita katakan sekarang, urusan ibadah ini, umur boleh tua, tapi semangat harus tetap apa? Muda. Dan ini membuktikan ucapan para ulama salaf. Kekuatan itu bukan dilihat dari fisik, bukan dilihat dari umur. Ya. Tapi dilihat dari apa? Semangat. Mana buktinya? Orang tua sanggup berpuasa berhari-hari, tapi yang muda, nah, berarti apa? Bukan masalah fisik, tapi kembali kepada himmah, semangat kita. Jadi ini dia ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, luar biasa. Orang-orang yang istiqamah itu di akhir kehidupannya dan di akhir pekerjaannya, akhir ibadahnya lebih semangat daripada awalnya. Baik. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul 'ashra al-awakhir min Ramadan ma la yakhussu ghairahu bi'amalin ya'malu fi baqiyati asy-syahr. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan 10 terakhir Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lain. Sehingga beliau beramal, berbuat
tidak sama dengan perbuatan dan amalan di bulan-bulan yang lain. Sekali lagi para hadirin, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan 10 terakhir Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lain, sehingga beliau beribadah, beramal ya tidak sama dengan ibadah pada bulan-bulan yang lain. Bidalil hadis Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir beliau kencangkan ikat pinggangnya. Nah, coba lihat sekarang atlet angkat besi bagaimana? Mau ngangkat yang berat, pasang ikat pinggang, dikencangkan. Maka itu sebabnya tidurnya Nabi di 10 terakhir itu sedikit. Karena ini Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tentu kan kita tahu para jamaah, kalau urusan rumah ya, karena kita sebut Nabi alaihi salatu wasallam tarawih berjamaah di masjid hanya berapa? Berarti sisanya di mana? Di rumah. Tapi bukan berarti sekarang kita ini mengerjakan sesuatu yang baru ya. Enggak. Kenapa? Karena Nabi sudah mencontohkan, Nabi menghentikan karena khawatir jangan-jangan wajib. Itu zaman wahyu. Setelah itu zaman Abu Bakar, orang tarawih di masjid cuma pisah-pisah. Di sini 10, di sana 3, di sini 4. Zaman Umar mulai disatukan. Jadi tarawih berjamaah itu sudah ada, cuma menjadi satu imam seperti zaman Rasul. Umar lah yang memprakarsainya untuk dihidupkan kembali. Sehingga Umar mengatakan, ini kalimat yang jarang dinaikkan, yang diambil yang belakang saja. Apa itu? Sebaik-baik bid'ah inilah dia, muncullah bid'ah hasanah. Padahal ada awalannya, riwayatnya sahih. Apa itu? In kanat hadhihi bid'ah, andai kata, ini kalimat ini enggak ada ini. Andai kata ini bid'ah, maka inilah bid'ah yang paling nikmat. Andai kata. Ini riwayat sahihah. Akan ternyata bukan. Buktinya apa? Nabi sudah mencontohkan. Nabi khawatir karena itu zaman wahyu. Kalian tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibunda Aisyah yang paling tahu. Maka beliau mengatakan, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir Ramadan, dia kencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan dia bangunkan keluarganya. Oh, berarti tidak ada masalah ya kita bangunkan saudara kita 10 terakhir, tidak ada masalah. Para ustaz ingatkan di mikrofon, sebagaimana Umar tadi, habis maghrib sebentar, kumpul sebentar. Ya apa-apa. Maka apa? Pandai-pandailah membaca situasi. Sekarang ini makmumnya sudah teler, sudah 20 malam. Nah, kasih support, kasih semangat, terus pompa semangat mereka. Ya, kita namanya manusia para hadirin, ada saja selemah kita ya. Tapi kalau ada yang memberikan semangat, insya Allah semangat. Kasih semangat. Bahkan ada yang lucu para hadirin dari kisah Ali. Karena Ali adalah menantunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Digedor oleh Nabi, bangun Ali. Tidak bangun-bangun juga dia. Sambil mengatakan, nyawa kita Allah yang pegang. Kalau Allah mau lepas, bangun dia, katanya. Kalau enggak mau dilepas, ya tetap dipegang, tidur kita. Langsung Nabi pergi. Apa kata Nabi SAW? Wa kanal insanu aktsaru syai'in jadala. Memang manusia ini suka debat, katanya. Sampai seperti ini perhatiannya Rasulullah SAW.
masalah Ramadan ini. Dia bangunkan istrinya, dia bangunkan anaknya, termasuk dia bangunkan apa? Pembantunya. Riwayat Muslim mengatakan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan tidak seperti bersungguh-sungguh di bulan-bulan yang lain. Berarti 10 terakhir ini benar-benar sebagaimana firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di sini tempat berlomba. Masya Allah. Nah, ini sejarah sedikit para hadirin. Maka jangan heran, di Mekah coba lihat, kalau 10 terakhir berapa tarawihnya? 30 berapa? 31 atau 33. Tapi sekarang kemarin sudah ada berubah 11. 11. Tapi untuk 10 terakhir tetap nambah. Apa kisahnya? Kisahnya adalah orang Madinah dan orang Mekah tidak mau kalah paling banyak sholat. Di Madinah segini katanya, oh di Mekah kita harus lebih banyak. Nah untungnya ada dalil umum, sholat malam itu dua. Kalau khawatir subuh maka tutup dengan satu. Iya, yang paling afdal praktik Nabi SAW 11, tapi 11 sampai subuh. Nah kan itu sahabat itu, sampai kami khawatir ketinggalan makan sahur, kelewatan makan sahur. Subhanallah. Nah, ini kisahnya. Jadi kenapa kok 10 terakhir kok beda ini rakaatnya nih? Ya, udah 20 di awal, tambah lagi 10. Makkah Madinah seperti itu. Karena memang itu dia dulu mereka itu berlomba banyak-banyak. Yatanafasul mutanafisun, berlomba dalam kebaikan. Tapi ini khususnya mereka di 10 terakhir Ramadan. Baik. Nah, dari sini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada poin yang ketiga ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan 10 terakhir Ramadan tidak seperti yang lainnya, sehingga beliau beramal di 10 terakhir Ramadan tidak sama dengan amal-amal ibadah di bulan-bulan yang lain. Baik, mana dia amalan-amalan istimewa Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir Ramadan yang bisa akan kita contoh? Yang pertama, Ihya'ul Lail, menghidupkan malamnya. Nah, apa makna menghidupkan malamnya? Para ulama kita menyebutkan yahtamil ihya'ul lail kullah, sepanjang malam enggak tidur. Enggak tidur. Atau kemungkinan yang kedua, kebanyakan malam itu tidak tidur. Habis Isya istirahat. Istirahat beberapa saat mulai bangun. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma alimtuhu qama lailatan hatta as-sabah." Yang menyebutkan bahwasanya istirahat dulu baru apa? Salat. Ibunda Aisyah, aku tidak pernah mengetahui Nabi itu bangun dari habis Isya sampai subuh, nggak pernah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi istirahat dulu, setelah itu baru mulai bangun terus sampai tiba waktu sahur. Ini yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dilakukan pada hari-hari yang lain atau malam-malam yang lain. Karena kalau malam-malam yang lain, lihat praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mau tanya pada jamaah sekarang, Bang, berapa paling banyak
praktik witir Nabi dan berapa paling sedikit? Paling banyak dulu, paling banyak. Kita tanya jawab dulu nih. Bang, hari ini Nurul Iman nggak ada hari ini. Paling banyak berapa? 13. Tapi yang dominan 11. Abdurrahman, paling sedikit berapa Nabi lakukan? Praktik loh ini, bukan ucapan. Bang Edi, Bang, di belakang. Hah? 7. Jadi disebutkan dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah witir 13 rakaat. Ibunda Aisyah mengatakan tidak pernah kurang dari 7. Dari sini para ulama kita menyebutkan, di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Qiyam Ramadan, beliau mengatakan apa? Secara praktikum Nabi kita nggak pernah lebih dari 11, tidak pernah kurang dari itu secara praktik. Adapun secara qauli, secara ucapan, Nabi bersabda, witir itu benar, hak. Yang mau witir 5 silahkan, yang mau witir 3 silahkan, yang mau witir 1 silahkan. Berarti kalau kita mengambil keseluruhan hadis ini qauli dan fi'li, minimal salat malam itu berapa? 1, maksimal segi praktik Nabi 13. Tapi kalau praktik Nabi minimal tuh 7. Dan ingat, 3 aqal au adnal kamal. 3 itu namanya sempurna paling sedikit. Jadi kalau kita sudah sholat witir 3 rakaat, berarti kita melaksanakan witir yang sempurna, yang jumlahnya paling sedikit. Sama dengan zikir waktu ruku. Berapa kita baca? Subhana rabbil azim, atau subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Ini namanya adnal kamal. Zikir ruku dan sujud sempurna paling sedikit 3. Banyaknya nggak ada. Maka pernah Nabi sholat malam ditemani oleh salah seorang sahabat, Hudzaifah, ya, atau Mu'ad, di belakangnya Al-Baqarah rakaat pertama habis, plus An-Nisa, plus Ali Imran, baru ruku. Apa kata sahabat ini? Rukunya mirip dengan berdirinya. Berarti berapa tasbihnya? Wallahu a'lam. Nah, berarti apa? Paling sedikit tasbih waktu ruku 1, sempurna paling sedikit 3, banyaknya nggak ada. Witir paling sedikit witir 1, sempurna paling sedikit 3, maksimal praktek Nabi 13. Tapi kalau kita mau maksimal bebas, seberapa saja, tapi tetap ditutup dengan berapa? 1 ketika khawatir subuh sudah dekat. Yang kedua, yang dispesialkan oleh Nabi SAW sebelum terakhir, annahu yuqidhu ahlahu lis-salah fi layalil 'ashr duna ghairiha. Masya Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam khusus membangunkan istri dan anak-anaknya di 10 terakhir. Tidak pada malam-malam yang lainnya. Nah, jadi kalau 10 terakhir Nabi sengaja bangunin. Tapi malam lainnya enggak. Berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dalam hadis ini sahih,
Nabi memimpin sahabat sholat pada malam 23, malam 25, malam 27. Qama bihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin mereka. Dikatakan di sini, wa dzakara annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu lailata 27 khassah. Lebih spesial lagi, malam 27 itu dipanggil istri-istrinya, dipanggil anak-anaknya, keluarganya. Ayo, 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 ayo. Kenapa? Karena nanti akan datang pada kita pembahasannya, faedahnya, bahwasanya yang paling diharapkan malam qadar itu malam 27. Meskipun bisa berpindah-pindah, bisa 21, bahkan jangan heran 22 pun bisa. Kenapa? Karena riwayat sahabat Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya ngitung angka itu bisa dari depan dan belakang untuk ganjil. Kapan? Kalau bulannya sempurna, maka ganjil itu ngitung dari belakang. 30 ganjil apa tidak? Ganjil ngitung dari belakang, 1 jadinya kan? Ya kan? 28 ganjil jadinya, hitungannya 3. 26 ganjil, hitungannya 5. 24 ganjil, hitungannya 27. 22 ganjil, hitungannya 9. Tapi ketika bulan itu kurang, ya tetap ganjil, hitungannya tetap pada yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, inilah dia. Ini hikmah besar kenapa Allah sembunyikan malam qadar itu. Ini hikmahnya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, coba Allah tentukan. Dan ada sebabnya juga para hadirin. Nabi sudah dikasih tahu oleh Allah Azza wa Jalla, malam ini ribut sahabat di luar. Fatalaha rajulani, kata rawi, 2 sahabat ribut memperebutkan malam ini. Nabi sudah keluar mau ngasih tahu, langsung Allah angkat, gagal. Nah, ini hikmahnya apa? Berburu Lailatul Qadar. Coba kalau sudah jelas, sebagaimana tadi, tunggu nanti malam sudah dia dikatakan, mungkin full, masih seluruh dunia mungkin ya, gak ada yang tutup toko sudah malam ini katanya. Tapi ini semakin akhir malam semakin buka tokonya. Kenapa? Hikmah Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah akan pilih siapa yang benar-benar yang berhak untuk dapat. Yang ketiga, annahu yashuddu min al-mi'zar wal muradu i'tizaluhu an-nisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, maknanya adalah tidak sama sekali tidur bersama istri beliau. Wa warada, datang riwayat menyebutkan, ya, lam ya'wi ila firashihi, datang ke kasurnya saja enggak. Ke kasur di rumahnya aja enggak. Karena kita tahu 10 terakhir itu Nabi i'tikaf hatta yansalikha Ramadan, ya, sampai selesai Ramadan. Maka dalam hadis Anas mengatakan wa tawa firasyahu, jadi sampai kasur yang di rumah itu dilipat, enggak lagi dipakai, kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir itu. Yashuddul mi'zar, dia kencangkan ikat pinggangnya. Salah satu maknanya adalah tidak sama sekali mendatangi kasurnya sampai habis bulan Ramadan. Ya, kenapa? Kan hanya 10 apa? 10 hari 10 malam. Baik. Yang berikutnya, ta'khiruhu al-futur ila sahur. Tapi ini khusus bagi Nabi, kita tidak boleh.
Apa itu? Kalau 10 terakhir itu Nabi sampai tidak berbuka puasa para jemaah. Dia berbukanya waktu sahur. Tapi khusus untuk Nabi ini. Kalau kita ya tiba maghrib bismillah, nanti nggak ada tenaga kita mau sholat. Kita ini luar biasa manusia nih para jamaah. Selain Rasul ya, dia kosong berat, dia penuh juga berat. Sebagaimana kata muridnya Imam Malik, Sahnun al-Maliki rahimahullah, apa kata beliau? Kullu dabbatin ta'malu 'ala syaba'. Semua yang melata di muka bumi ini bekerja semangat kalau kenyang. Motor full bensinnya bagaimana? Oi. Pesawat after full. Oi. Manusia kalau full, ini dia. Illa bin Adam, kata beliau, kecuali anak Adam, idza syabi'a raqada. Kalau dia itu kenyang mulai tidur. Nah, kita ini serba susah nih, manusia biasa kita ini. Lapar jatuh. Kenapa? Lapar. Loh, lihat peristiwa Abu Hurairah. Allahu Akbar, salat Nabi SAW. Tiba-tiba ada suara buk jatuh di belakang. Selesai salat, kenapa sudah 3 hari tidak makan ya Rasulullah? Tapi Masya Allah mereka nggak minta-minta, datang makan, nggak datang nggak. Nabi SAW, tapi ini keistimewaannya, Nabi SAW akhirkan berbukanya sampai sahur. Itu khusus beliau. Kenapa? Karena Nabi ditanya, ya Rasulullah, innaka tuwasil, kenapa engkau nyambung puasa Rasulullah? Innama at'amani rabbi wa saqani. Aku itu beda dari kalian. Meskipun aku tidak berbuka maghrib itu, yang memberikan aku makan dan minum siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah kita, ya ada yang mau nyuapi kita. Ya, kecuali satu para hadirin. Apa itu? Orang sakit. Orang sakit Nabi sebutkan kepada kita, la tukrihu mardakum 'ala ta'am. Orang sakit jangan dipaksa makan. Jangan. Kenapa? Innama at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikannya makan dan minum. Maka lihat, ada orang berbulan-bulan tidak pernah masuk makanan, tubuhnya apa? Tetap. Kondisinya tetap. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 10 terakhir itu nyambung puasanya dari maghrib itu sampai sahur, baru beliau sekali-kali. Baik. Kemudian berikutnya yang diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ightisaluhu bainal isya'ain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mandi setiap antara maghrib dan isya tiap malam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Ramadan malamnya beliau tidur kemudian salat. Fa idza dakhala al-'ashru, ketika masuk 10 terakhir itu, syaddal mi'zar, dia kencangkan ikat pinggangnya, dia ikat sudah kasurnya. Wajtanaban nisa, dia tidak mendekati para istrinya. Wa ghatasala bainal isya'ain, yakni al-maghrib wal isya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mandi antara maghrib dan isya. Ya, kalau secara ilmiah otomatis ini membuat kita semangat untuk ibadah. Kenapa? Seger. Disengaja Nabi SAW setiap malam itu 10 terakhir itu maghrib isya mandi. Kemudian yang terakhir yang istimewa dilakukan oleh Nabi SAW di 10 terakhir itu adalah al-i'tikaf. I'tikaf. Sebagaimana hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha,
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir Ramadan sampai wafat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 terakhir Ramadan sampai wafat. Masya Allah. Baik. Itu dia poin yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat. Kana as-salafu yu'azzimuna ashr al-awakhir. Dahulu para ulama salaf itu mengagungkan 10 terakhir. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi ini, para hadirin, dia ini hidup 2 zaman. Zaman jahiliyah iya, zaman Islam iya. Tapi saya waktu Nabi diutus belum mau masuk Islam. Setelah wafat Nabi baru masuk Islam. Subhanallah. Maka disebut dalam istilah ulama hadis namanya mukhadram. Mukhadram itu hidup 2 zaman. Zaman jahiliyah hidup, zaman Islam hidup. Ada ya beberapa orang diantaranya, salah satunya ini. Di zaman jahiliyah hidup, zaman Islam hidup, tapi zaman Nabi belum masuk Islam. Zaman sahabat, ya berarti dia ini bagian dari tabi'in. Apa kata beliau? Kanu yu'azzimuna 13. Dahulu para sahabat itu mengagungkan 3 sepuluhan. 3 sepuluhan. 10, 10, 10. Yang pertama, al-ashrul awal minal muharram. 10 pertama Muharram. Ah, Bang, apa yang ada 10 pertama Muharram? Hah? Abu Abdurrahman? Asyura. Hari yang Allah Azza wa Jalla selamatkan Nabi Allah Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Nabi Musa bersyukur dengan cara berpuasa. Syukralillah Azza wa Jalla. Nah, untuk tidak menyamai orang-orang Yahudi yang mengagungkan, diperintahkan kita puasa tanggal berapa? 9. Tapi sebagian melemahkan alasan ini. Yang lebih tepat kata mereka, kenapa 9-10? Supaya tidak lolos kalau salah penanggalan. Artinya salah ru'yah ya. Salah ru'yah. Malam ini dikira tanggal 1. Nah, dengan dia berpuasa tanggal 9 itu aman. Tidak akan lolos tanggal 10. Ini yang diagungkan oleh para ulama salaf. Karena Nabi SAW bersabda, ya, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan puasa bulan Al-Muharram, khususnya 9, 10. Yang kedua, al-ashrul awal min Dzulhijjah. Yang diagungkan oleh para sahabat adalah 10 pertama Dzulhijjah. 10 pertama Dzulhijjah. Apa keistimewaannya? Ayo. Baik. 1, kita ambil dulu umumnya. Amal soleh paling dicintai pelaksanaannya di 10 pertama Dzulhijjah. Ibnu Hajar menjelaskan, karena induk ibadah terkumpul di dalamnya. Antum cari sholat, ada, termasuk hari raya. Antum cari puasa, ada,
khususnya tanggal 9. Mau cari haji? Ada. Maka itu sebabnya para hadirin rahmatullah azza wa jalla, 10 pertama Dzulhijjah disebut yang mulia itu siangnya. Lanjut, yang ketiga 10 terakhir Ramadan. Yang mulia itu apa? Malamnya. Tapi nanti akan datang penjelasan Imam Syafi'i, bersungguh-sungguhlah beribadah di siang 10 Zulhijjah, di siang 10 Ramadan, sebagaimana bersungguh-sungguh ibadah di malam 10 Ramadan. Nah, jadi kalau melihat indo ibadah itu ada kemiripan. 10 pertama Zulhijjah haji ada, karena ini paling poin ya. Puasa ada. Kemudian sholat juga ada. Nyembelih juga ada, karena ini bagian dari sedekah nanti. Baik, lihat 10 terakhir Ramadan. Adakah haji di Ramadan? Pikir-pikir bagus dulu. Abdurrahman, ada enggak? Bang, ada? Ada. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Ada kemiripan. Ini segi fadl ya, keutamaan, bukan segi kebolehan. Sedekah sama-sama. Di sini zakatul fitr ya, di sana kita memberikan orang daging dan semisalnya, atau it'am, memberikan makan. Ada kemiripannya. Segi sholat sama. Maka itu sebabnya para ulama salaf menyebutkan mana lebih utama, 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan? Dijawab oleh para ulama kita, 10 pertama itu siangnya, 10 terakhir itu malamnya. Dan istimewanya 10 malam terakhir ada 1 malam khairun min alfi syahrin, yaitu apa? Ramadan. Maka Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kalimatnya, ini kemarin saya catat dan saya sampaikan di khutbah sebelum berangkat ke sini dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim mengatakan, "Fallahu jalla wa ala ja'ala li ahli kulli millatin yawman yatafarraguna fihi bil ibadah atau lil ibadah." Allah Azza wa Jalla jadikan setiap agama itu ada hari yang fokus untuk ibadah. Nasrani hari apa dulu? Ahad. Yahudi hari apa? Sabtu. Kaum muslimin Jumat. Wa yatakhallawna fihi an ashghalid dunya. Hari itu kosong dari kesibukan dunia. Maka sebabnya dulu para hadirin berangkat ke masjid sholat Jumat itu subuh, Abdurrahman, bawa obor. Ramenya orang Jumatan zaman dahulu lebih ramai dari hari raya sekarang. Sehingga ada ungkapannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Ini mohon maaf ini para hadirin ya, mungkin kita dengar hari ini, bid'ah pertama kaum muslimin adalah tidak berangkat pagi-pagi sholat Jumat. Ini bisa antum lihat ungkapan ini di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kalau saya tidak khilaf, di sana saya temukan kalimat ini. Jadi orang berangkat itu subuh sholat Jumat. Maka itu sebabnya hadis mengatakan, siapa yang berangkat pada jam pertama seperti ngorban unta. Itu maksudnya jam pertama itu habis subuh itu. Karena hari itu kosong ibadah. Apa? Kosong kerja. Libur. Nah, cuma kita kan hari Jumat hari kerja. Nah, situasi sudah berubah semuanya. Maka Ibnu Mas'ud, dia orang nomor 3 datang ke masjid pagi-pagi. Apa katanya?
Abdullah, dia ngomong ke dirinya, Salisu salasa, kok kamu jadi orang nomor 3 datang, katanya. Telat sekali engkau, nomor 3. Kalau kita, belum naik hatib ya, katanya. Ya Allah. Jadi mereka itu di jalan itu sesak kalau subuh Jumat dulu. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Azza wa Jalla jadikan setiap agama itu satu hari fokus ibadah dan tidak kerja. Fayaumul Jum'ah, hari Jumat, hari ibadah. Wa huwa fil ayyam, ini dilihat dari satu pekan. Satu pekan itu untuk fokus ibadah hari Jumat. Kasyahri Ramadhan fi syuhur, seperti kalau hitungan bulan Ramadan itu untuk bulan-bulan. Kalau untuk pekanan hari Jumat, kalau untuk tahunan bulan Ramadan. Wa sa'atul ijabah fihi, waktu mustajabnya doa ya sedikit pada hari Jumat, antara apa? Habis asar sampai terbenam matahari. Demikian juga pada bulan Ramadan, hanya malam qadar. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad jilid pertama halaman 367, halaman 386, halaman 386. Subhanallah. Ini para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama salaf sangat mengagungkan 10 ya terakhir Ramadan. Jadi yang mereka agungkan ada berapa? 3. 10 pertama Muharram, kemudian 10 pertama Zulhijjah, kemudian 10 terakhir Ramadan. Karena apa para hadirin? Ibnu Rajab rahimahullah berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arib halaman 148, beliau berkata, "Man lam yarbah fi hadzal syahr fa fi ayyi waqtin yarbah." Kalau dia tidak beruntung pada bulan ini, bulan apa lagi mau untung? Bulan apa coba? Semuanya hari sibuk. Bulan apa lagi? Nah, maka tidak jauh apa ungkapannya para ulama kita, para guru-guru kita, apa katanya? Kalau dulu ulama salaf itu atau orang-orang terdahulu itu sisa ibadah mereka untuk dunia mereka, kalau orang belakangan sisa dunianya untuk ibadah. Sisa waktu dunia kita pakai ibadah sekarang. Kalau dulu sisa ibadahnya dipakai untuk dunia. Subhanallah. Baik. Poin berikutnya para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Iltimasu Lailatul Qadar, mencari malam qadar. Dan ini yang inti setelah Ramadan ya, setelah puasa wajib, yang inti itu apa? Malam qadar. Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir, cari pada 10 terakhir. Fa in dha'ufa aw ajaza ahadukum, kalau kita lemah misalkan atau lelah, fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi, jangan terlewatkan mulai malam 23. 10 terakhir cari. Kalau kita lemah, jangan sampai terlewatkan mulai dari malam 23. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 atau malam 30. Nah, riwayat Imam Ahmad Tirmidzi disuruh kapan? Litis'in yabqaina, ketika tersisa 9. Berarti malam berapa? 21. Ketika 7 tersisa 23. Ketika 5 tersisa 25. Ketika 3 tersisa
27. Berarti ini ngitungnya dari mana nih? Dari depan. 30 ya, bukan, 29. Riwayat yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, carilah dia pada 10 malam terakhir. Satu riwayat mengatakan pada malam 30. Berarti kalau malam 30 adanya pada malam apa? Genap. Maka hitungan sebagaimana kita sebutkan tadi, para sahabat, kalian lebih pintar menghitung, kata para tabi'in. Oh iya, ya, kami lebih paham hal ini. Maka ganjil itu bisa dari depan 21, 23, 25, 27, 29. Bisa dari belakang 30, 28, 26, 24, 22. Berarti apa? Tidak ada malam yang bisa terlewatkan. Kadang-kadang kita ini semangat malam 21 malam ini katanya. Kalau besok malam kurang. Kenapa? 22. Nanti 23, ayo 24-nya kendor. Jangan. Robah gaya sekarang ini. 10 terakhir semangat terus. Malam 21, malam 22, malam 23. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sebagaimana dibawakan dalam Sahih Muslim, apa kata beliau? Man qama al-lail sanah faqad asaba lailatul qadar. Siapa yang sholat sepanjang tahun sholat malam pasti dapat keutamaan Lailatul Qadar. Nggak bakal lolos. Jadi siapa yang sholat sepanjang tahun sholat malam tidak akan lolos darinya Lailatul Qadar. Nah, apa minimal orang bisa dapat keutamaan Lailatul Qadar? Qala Sa'id ibn al-Musayyib, tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib berkata, sebagaimana dalam tafsir Al-Baghawi jilid 8 halaman 491. Sebagaimana dalam tafsir Al-Baghawi jilid 8 halaman 491. Al-Imam Sa'id tabi'in tua, beliau berkata, man syahidal maghriba wal isya'a fi jama'ah. Siapa yang hadir maghrib isya berjamaah, bagi laki-laki tentunya, faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadri, maka dia sudah mendapat bagian keutamaan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Berarti nanti dia sholat malam itu plus sudah itu. Minimal begitu sholat maghrib berjamaah dapat. Tambah sholat isya berjamaah dapat. Karena ingat para hadirin, mana lebih afdal, amalan wajib apa amalan sunnah? Wajib. Maka itu sebabnya kita katakan tarawihnya itu untungnya modalnya maghrib isya. Jangan diloloskan. Maghrib telah dia. Kenapa? Terlalu banyak untuk berbuka. Ini Lailatul Qadar lagi nih. Jadi tidak ada kolak pada Lailatul Qadar lebih baik dari kolak 1000 bulan. Nggak ada itu. Yang ada itu bab ibadah. Maka ini Sa'id, iya. Karena kita tahu hadis Al-Bukhari, ya. Hadis Al-Bukhari, hadis Qudusi. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Ibadah yang paling aku cintai, yang digunakan hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, ibadah wajib. Berarti apa? Salat maghrib Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi salat malam itu untungnya itu, Abdurrahman, untungnya itu yang menjadi modal utamanya maghrib isya. Maka di sini Sa'id mengatakan, siapa yang menghadiri maghrib dan isya berjamaah, dia sudah mendapatkan bagian dari keutamaan Lailatul Qadar. Sehingga Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi mengatakan,
fi lailatul qadri, tentang malam qadar, lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Kalau malamnya bersungguh-sungguh, jangan tidur, jangan siangnya teler. Bagaimana? Lihat pagi, insya Allah ini malam qadar, tadi malam sudah katanya, mulai pasang kasur terus. Zuhur baru bangun. Istirahatlah sebentar, bangun lagi. Kenapa? Karena siangnya seperti malamnya. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam Al-Qadim mazhab yang dulu, ustuhibba yakuna ijtihadu fi nahariha kajtihadihi fi lailiha. Disunnahkan bersungguh-sungguh di siangnya sebagaimana bersungguh-sungguh di malamnya. Nah, mungkin pernah kita dengar ungkapan, kalau malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil, diharapkan itu Lailatul Qadar. Ini bukan hadis, tapi ucapan salah seorang fuqaha dari kalangan Hanafiyah, namanya Ibnu Hubairah. Apa kata Ibnu Hubairah? Wa in waqa'a fi lailatin min awtaril ashri lailatul jum'ah atau lailatul jum'ah, kalau bertepatan malam Jumat dengan salah satu malam ganjil, fahiya arja min ghairiha, di sana lebih diharapkan malam qadar itu dibandingkan malam lain. Artinya, misalkan nanti malam ini malam Jumat dan bertepatan dengan malam 21, insya Allah lebih besar harapan kita terjadinya malam qadar itu nanti malam. Itu ungkapannya para fuqaha, bukan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan yang paling banyak riwayatnya malam 27. Tapi para ulama kita menyebutkan malam qadar itu berpindah-pindah, tidak tetap di satu tahun itu setiap tahun itu malam yang sama, enggak. Bisa malam 21, bisa 22, bisa 23, bisa 24, berbeda setiap tahun. Baik. Kemudian poin berikutnya, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan dengan ini kita akan tutup majelis kita pada kesempatan hari ini. Al-iktsaru min tilawatil Quran, memperbanyak tilawatul Quran. Nah, ini dia para hadirin, memperbanyak tilawatil Quran. Jangan lalai ini. Ya, kanu yusammuna Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para penghafal Quran. Artinya apa? Di Sya'ban itu dia banyak murajaah. Ini ya, Sya'ban ini mereka banyak murajaah. Wa Ramadan syahrul Quran, dan Ramadan itu aplikasinya. Aplikasinya, pembacaannya, praktiknya, sholat maupun di luar sholat. Maka tabi'in, Qatadah, ingat Qatadah ini muridnya sahabat Anas. Beliau, mohon maaf, matanya buta, tapi hafalannya dahsyat. Satu ketika, ini cerita sedikit tentang Imam Qatadah ini. Sahabat Anas itu mengajar murid-muridnya 2 kali, pagi dan sore. Majelis pagi dibacakan sekian hadis. Orangnya beda. Yang pagi beda dengan yang sore. Maka majelis sore, hadis itu pula diberikan kepada yang sore, hadis yang pagi. Satu ketika sahabat Anas telat mengajarkan murid sore. Qatadah nggak pulang. Dia yang menyampaikan hadis pagi. Karena telat sahabat Anas, dia yang menyampaikan hadis yang pagi tadi. Buta tapi hafalannya Masya Allah. Langsung apa kata sahabat Anas? Dipukul punanya. Pulang kamu sana, katanya, ilmuku sudah habis, aku ambil.
Sudah pulang, ngapain duduk katanya? Ilmuku sudah engkau serap semuanya katanya. Subhanallah. Beliau apa kata beliau di sini? Ini dibawakan dalam kitab Hilyatul Auliya karya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Apa kata kata Abu Nuaim? Kana tabi'iyu al-Imam Qatadah yakhtimul Qur'an fi kulli sab'in. Tabi'in Qatadah mengkhatam Quran 1 kali sepekan. Ini yang normal, ya. Intabi Abdurrahman. Ini yang normal para jamaah. Bang Edi, ya. Ini normal 1 pekan sekali. Fa idza dakhala Ramadan khatama fi kulli 3 layalin. Ketika tiba Ramadan, beliau mengkhatamnya setiap 3 malam. Berarti 1 hari semalam itu 10 juz. Fa idza dakhalatil 'ashr, ini lagi hebatnya. Ketika masuk 10 terakhir, khatama kulla lailatin marrah, setiap malam 1 kali. Maka itu sebabnya tadi kita sebut yang menjadi ukuran itu yang mana? Akhirnya. Kalau tidak baik menyambut, maka baiklah dalam berpisah. Orang yang istiqomah akhirnya lebih baik daripada awalnya. Masya Allah. Sekali lagi, ya, tabi'in Qatadah, beliau mengkhatam yang normal setiap pekan berapa? 1 kali, dan ketika tiba Ramadan setiap 3 malam 1 kali, ketika masuk 10 terakhir setiap malam 1 kali. Nah, mungkin antum bertanya, bagaimana sih caranya? Berarti bacanya hadar cepat? Iya. Dan ini tidak tercela. Ketika orang bacanya hadar, jangan cepat, karena mengejar target tamat, boleh. Ya, jadi baca ini ada hadar cepat, ada yang sifatnya tertil. Jadi tidak ada masalah ketika orang bacanya dengan cepat. Baik, para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini dari para ulama salaf, dari tabi'in. Belum kita berbicara imam yang 4, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ramadan itu dia mengkhatam Quran berapa kali? 60 kali. Ya, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, memang mereka kalau Ramadan itu full sudah untuk ibadah. Konsen sudah, gak ada yang lain sudah. Nah, kita ini mungkin ngekor-ngekor di belakang. Ya, mudah-mudahan bisa masuk ke barisan mereka para hadirin. Kemudian satu faedah saya tutup, bagaimana keutamaan salatul Id. Dari Mikhnaf ibn Sulaim radhiyallahu anhu, dibawa oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani dengan sanad yang sahih, khuruju yaumil fitri ya'dilu umrah. Keluar salat Idul Fitri pahalanya seperti umrah. Wa khuruju yaumil adha ya'dilu hajjah. Dan keluar berhari raya Idul Adha pahalanya seperti berhaji. Masya Allah. Jadi nggak ada yang rugi ya. Ya Allah, saya nggak bisa berangkat umrah ini. Berangkatlah hari raya ke lapangan. Pahalanya umrah. Ya Allah, nggak bisa, nggak dapat panggilan tahun ini berangkat haji. Berangkat kemana? Berangkatlah ke lapangan untuk sholat Idul Adha. Pahalanya seperti haji. Subhanallah. Inilah hebatnya Islam itu para hadirin. Jadi tidak ada yang dianaktirikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menutup satu pintu kebaikan, dibukakan pintu yang lainnya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, antum diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam ketaatan sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan bertahun-tahun, bukan saja tahun depan. Dan kita bisa terus berbagi faedah dan berbagi ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Fadhal. Wa fiik barakallah. Apa dasar dari perbedaan pendapat antara menganggap itikaf itu hanya di Masjidil Haram sama baik, ahsanta. Ini saya lupa tahun berapa saya bahas dulu ketika mempelajari tentang hadis etikaf ini. Ternyata kuat sekali dalilnya. Hadisnya sahih. La i'tikafa illa fil masajidits tsalath. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Nas. Nah, cuma masalahnya sekarang, kalau kita ambil hadis itu, mau diapakan ayat Al-Quran? Wa antum aakifuna fil masajid. Kalian i'tikaf di masjid-masjid. Dijawab yang mengatakan hanya 3 masjid, apa katanya? Ayat itu umum, hadis itu khusus. Kaidah usuliyahnya, ketika ada ayat umum, ada hadis yang mengkhususkan, maka kita ambil yang mengkhususkan. Kalau yang membolehkan setiap masjid, justru dibalik, ditakwil begitu, ditakwil. Hadis itu maknanya bukan tidak ada iktikaf yang sah, tapi maknanya tidak ada iktikaf yang sempurna kecuali di tiga masjid. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis tadi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman seorang di antara kalian. Apa artinya dia kafir? Enggak, tapi iman yang sempurna. Tapi kalau ulama mengatakan hanya 3 masjid, hadis ini seperti hadis Nabi SAW. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada salat bagi yang tidak baca Fatihah. Bagaimana? Ala kulli hal, ikhtilafnya para ulama, kita berlapang dada. Yang tidak bisa berangkat, ya itikaflah di masjid kampungnya. Yang bisa berangkat, alhamdulillah, masya Allah. Allah Ta'ala ala wa alam. Ya, na'am. Kalau ketemu di masjid yang melakukan 2 kali sholat malam, baik yang nyambung ataupun yang 2 imam dengan 2 witir, apa yang terbaik? Hakikatnya sama saja. Sama saja, dia muda imam, dia satu imam. Yang penting berakhir bersama imam witir. Maka mendapatkan seperti sholat sepanjang malam. Ikut, tidak ada masalah. Allah Ta'ala ala wa ala. Baik, di sini dari pemirsa kita di Hijrah TV. Berkaitan dengan Lailatul Qadar bagi wanita haid, merujuk pada dalil bahwa sebaik-baiknya untuk wanita tempat ibadah di rumah. Apakah harus i'tikaf di masjid seperti kaum laki-laki? Jawabannya, memang i'tikaf itu di masjid. Karena nas dari para ulama itu, dia wala i'tikafa illa fi masjid jami'. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang ditegakkan salat Jumat, supaya jangan terpaksa membatalkan i'tikafnya. Para wanita boleh mereka beriktikaf di masjid, dikhususkan tempatnya. Bidalil, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selepas wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka iktikaf juga. Kenapa? Sudah tidak ada lagi yang diurus. Nah sekarang para muslimah, siapa yang urus suaminya? Ya, kenapa? Nabi bersabda, la tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang wanita itu tidak dikatakan menunaikan hak Allah kalau belum menunaikan hak suaminya. Maka ada satu pertanyaan yang luar biasa kepada Al-Imam Al-Albani rahimahullah, mengatakan, ya Syekh, dulu waktu sebelum saya nikah, Masya Allah, tahajud rajin, puasa sunnah rajin. Setelah menikah sibuk dengan suami, sibuk ngurus anak. Apa jawaban Syekh? Hadis ini, seorang wanita tidak dikatakan menunaikan hak Allah sampai dia tunaikan hak suaminya. Berarti apa? Pada suamilah itu dia tempatnya. Allah Ta'ala ala wa alam. Pertanyaan yang kedua,
Kalau seandainya tidak bisa itikaf, apakah orang yang di rumah tidak akan dapat kesempatan? Oh, enggak ada syaratnya itu. Enggak ada korelasi itikaf baru dapat keutamaan Lailatul Qadar. Tadi kita sebutkan ucapannya tabi'in. Siapa yang sudah sholat maghrib dan isya bagi laki-laki yang berjamaah sudah dapat bagian dari keutamaan Lailatul Qadar. Kalau kita ibaratkan para hadirin sederhana saja, menyederhanakan, saya ibaratkan seperti pasar. Siapa yang datang belanja, dia dapat. Banyak belanjanya, banyak dapatnya. Siapa yang datang hanya nonton-nonton, ya nggak dapat. Seperti itulah Lailatul Qadar itu. Siapa yang ibadah, banyak ibadahnya, ya banyak dapatnya. Yang nonton-nonton, ya nggak dapat apa-apa. Jadi bukan Lailatul Qadar itu datang ke rumah kita. Siapa kira-kira malam yang dapat katanya? Enggak. Itu ibarat bejana. Yang mengambil dapat bagi, yang tidak mengambil maka tidak dapat bagian. Kan dulu seperti itu. Nah, tiba-tiba setelah Ramadan dapat beli mobil, Masya Allah, Lailatul Qadar katanya. Iya, pada malam Qadar itu kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Ada 3 sebab ya. Sebab pertama, karena dia dza makanah, punya kedudukan yang mulia, yang agung. Saking agungnya, setiap ibadah itu lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Makna yang kedua Lailatul Qadar itu apa? Karena malam itu Allah turunkan kitab Dza Qadar, kitab yang paling mulia, kepada Rasul yang paling mulia, kepada umat yang paling istimewa. Maka dinamakan Lailatul Qadar. Makna yang ketiga, kenapa dinamakan dia Lailatul Qadar? Karena malam itu diperincikan mana yang bakalan terjadi setahun yang akan datang. Jadi siapapun ya, yang mati, yang hidup, yang naik jabatan, yang turun jabatan, yang lahir maupun tidak lahir, semuanya kena hitungan pada Lailatul Qadar. Jadi bukan saja yang ketimpa durian. Ya, Allah taala ala wa alam. Jadi wanita meskipun dia tidak itikaf, kenapa tidak dapat? Asal beramal soleh. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Ya Rasulullah, masalah hadis Tirmidzi, kalau aku tahu malam itu malam Qadar, apa yang aku baca? Nah, kalau ini kan bebas, dia datang bulan maupun tidak datang bulan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, barakallahu fikum. Berikutnya, apa yang maksud menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan? Haruskah tidak tidur bergadang? Ini sudah saya sebutkan. Ya, istirahat, kemudian setelah itu terus ibadah antara sholat dengan membaca Al-Quran atau doa dan yang lainnya. Kemudian ibadah apa saja sebaiknya harus dilakukan? Tadi kita sebutkan. Ya, dari sholat maghribnya, ba'diyahnya, sholat isya'nya, ba'diyahnya, kemudian tarawihnya, kemudian baca Qur'annya, kemudian doanya. Ini yang paling inti. Karena nas dari Nabi, man qoma, siapa berdiri. Berdiri apa? Baca Quran intinya. Karena Nabi bersabda, afdalus salah tulul qunut. Salat yang paling afdal yang lama berdiri. Berdiri ngapain? Baca Al-Quran. Tadi disebut, Imam Malik memakruhkan tarawih 1 rakaat kurang dari berapa? Kurang 10 ayat, makruh kata beliau. Subhanallah. Baik. Pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya dulu para hadirin? Fadhal. Waalaikumsalam. Boleh dibaca sampai malam sekali akhir? Boleh. Kalau aku tahu. Masalahnya kan kita tidak tahu. Berarti apa? Baca sudah sebanyak-banyaknya. Baca sudah, dia malam, dia siang, sungguh-sungguh sudah berdoa. Kenapa? Karena secara umum Nabi SAW menyebutkan, ya, tidak ada yang terbaik diminta oleh seorang hamba selain dari al-afiyah.
Dan itu ada dalam doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhal. Bagaimana? Baik. Hadis atau athar Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah bernazar di jahiliyah dulu ingin iktikaf di Masjidil Aqsa satu malam. Dari sini para fuqaha menyebutkan minimal semalam atau sehari minimal. Jadi masuk maghrib, keluarnya habis subuh. Masuk subuh, keluarnya maghrib. Itu sudah minimal. Allah ta'ala ala wa alam. Mana lebih afdal baca Quran target 3 kali khatam atau baca Quran dengan membaca memahami artinya? Untuk malam, untuk Ramadan targetnya banyak baca. Targetnya banyak khatamnya. Allah ta'ala ala wa alam. Baca cepat itu bagaimana Ustaz? Bagaimana hukum tajwidnya? Tajwidnya tetap, tetapi mudud dikurangi. Ya, karena ada pilihan mat, ada yang bisa 4 harokat, ada yang 6 harokat, ada pilihannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah seorang perempuan lihat Al-Quran saat tarawih? Kenapa tidak boleh? Boleh. Hadis Ibunda Aisyah, dia dipimpin oleh hamba sahayanya dan melihat dari mushaf. Boleh. Ya Allah ta'ala ala. Sekarang masalahnya kita ini repot bawa mushaf, bawa HP saja sudah. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan salah keluar Facebook, nanti keluarkan berat. Iya. Ya, matikan dia, khususkan mushafnya saat itu. Allah ta'ala ala wa alam. Ya, maka lihat para hadirin ya, ini salah satu hikmah saja ini disebutkan oleh para fuqaha, kenapa sholat siang itu sepi sir dan sholat malam itu jahar. Apa kata para fuqaha? Kalau siang hari itu orang bekerja, nanti jangan-jangan pekerjaan itu yang keluar di lisan mereka. Sholat malam itu kenapa sir? Jahar, kenapa? Orang lagi sahdu, tenang, nggak ada kerjaan, dia perlu diperdengari Al-Quran. Allah ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana hukum meninggalkan puasa Ramadan karena ketidaktahuan? Kalau dia tidak tahu, maka wajib diqadha. Kapan dia tahu? Kapan dia lupa dan ingat? Atau kapan dia ingat, dia qadha. Tapi kalau dia tahu hukumnya, sengaja meninggalkannya, tinggal dia tobat. Dan sengaja meninggalkannya, mengingkari, maka ini bisa keluar dari Islam. Orang keluar dari Islam ketika dia masuk Islam, cukup tobat, nggak perlu mengganti. Tapi kalau kejahilan, mesti diganti. Ini juga jawabannya terhadap orang yang sengaja meninggalkan sholat. Ada meninggalkan sholat karena dia tahu hukum. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala memfatwakan, dia tahu hukum, dia tinggalkan sholat, dia keluar dari Islam. Ketika dia tobat, nggak perlu diganti. Kenapa? Tadinya dia keluar Islam, apa mau diganti? Tapi kalau dia tidak tahu hukum meninggalkan sholat, kapan dia tahu? Di sana dia ganti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah sholat duha setiap hari? Kenapa nggak boleh? Boleh. Karena kita dengar ada seorang ulama kita menyebutkan, itu kan ijtihad juga. Sementara kalau nas dari Abu Hurairah, kekasihku mewasiatkan aku 3 perkara. Aku tidak akan tinggalkan selama aku hidup. 1, puasa 3 hari setiap bulan. 2, witir sebelum tidur. 3, 2 rakaat duha. Tidak aku akan tinggalkan. Dan juga disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang namanya sholat duha itu sholat sunnah mutlak, berarti tetap dikerjakan tiap hari.
Dan juga nas Nabi SAW, di tubuh kita berapa persendian? 360. Tasbih sedekah, mesti sedekah kali ini, dan cukup menyedekahkannya 2 rakaat duha. Sementara wajib sedekah tiap-tiap hari loh. Allah ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, lebih baik mana orang baca Quran lewat HP atau mushaf? Mushaf yang terbaik. Nas dari para fuqaha, kemudian dari para salaf, di antaranya Abu Talib al-Makki mengatakan, kanu yastahibbuna an yanzuru minal masahib. Dahulu para ulama itu mensunnahkan atau menganjurkan membaca itu dari mushaf. Karena masalah zaman tak canggih sekarang. Tapi ya jangan tidak ada mushaf tidak baca. Mushaf ini sangat memudahkan kita, sehingga bukan lagi masalah mushafnya, yang penting itu bacaannya. Tapi kalau ada pertanyaan mana lebih baik, ini jawabannya. Tapi kalau masalah membacanya, bukan masalah alatnya, tapi masalah bacaannya. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana meninggalkan puasa Ramadan karena kebodohan? Karena kejahilan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami gara-gara kami lupa, gara-gara kami salah. Salah karena kejahilan. Allah mengatakan qad fa'altu, aku maafkan. Juga berdasarkan ayat wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasula. Kami tidak menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus utusan. Kan belum ada ilmu. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana, boleh tidak wanita haid ikut i'tikaf di masjid? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Yang boleh itu hanya sekedar lewat. Ya, sebagaimana hadis Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, karena Nabi ambilkan aku sujadahku di masjid, aku sedang haid ya Rasulullah. Subhanallah, haidmu bukan di tanganmu. Allah ta'ala ala wa alam. Dari Bengkulu bertanya, bagaimana cara etikaf yang baik agar bisa memperoleh keutamaan Lailatul Qadar? Etikaf yang baik, hentikan diri dari hubungan dengan manusia. Maka masuk masjid, pasang tenda, ya. Terus waktu sholat, waktu tidak sholat, baca Quran dan doa. Nah, zaman sekarang ini yang berat para hadirin. Iktikaf kita masih bawa HP, apalagi yang masih muda sambil iktikaf sambil main game. Sedangkan maksud iktikaf tuh kita itu terputus sementara hubungan dengan manusia. Istri Nabi saja, Nabi nggak jenguk dia, justru istri yang menjenguk, diantar oleh Nabi. Kemudian Nabi SAW, waktu beliau ingin dikeramasi rambutnya, bukan masuk kamar, padahal keluar masjid masuk kamar, keluar kamar masuk. Apa yang dilakukan? Hanya kepala tok dimasukin ke rumahnya, badannya di masjid. Subhanallah. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla. Barakallahu fikum. Ya, semoga antum tetap sehat semua, dimudahkan urusan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertemu dengan Ramadan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.